Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Minggu kemarin masih menjadi perbincangan hangat. Muncul berbagai anggapan apakah akan ada koalisi. Presiden Jokowi bilang pertemuan ini menjadi awal yang baik untuk menyatukan semua pihak. Meski begitu, Jokowi menolak jika dirinya menjadi jembatan kepentingan politik antar parpol. Hal ini merujuk pada koalisi perubahan yang dinakodai Nasdem dan koalisi parpol pengusung Prabowo Subianto. Pertemuan politik biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah siapa yang mengundang siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara, saya kira. Yang paling penting itu. PDIP yang siap untuk jadi ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Pak, ajakan kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa sih Pak? Ini baru awal-awal. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Sementara calon presiden yang diusung Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan merespon jika pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi tidak merubah sikap Partai Nasdem dan tetap konsisten dalam koalisi perubahan serta tidak ada pergeseran apapun. Anies menegaskan pertemuan Jokowi Paloh adalah hal yang biasa-biasa saja. Baik-baik saja dan saya tidak melihat ada perubahan sikap. Sikap tetap konsisten berada di dalam koalisi perubahan dan itu tidak, saya mengatakan tidak ada perbedaan. Sampai komunikasi dan tidak ada pergeseran posisi sama sekali nggak ada. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menegaskan bahwa langkah Presiden Joko Widodo untuk berkomunikasi sebagai cara positif mendinginkan suasana. Presiden dinilai menjembatani hubungan dan komunikasi para ketua umum partai politik atau kubu-kubu yang saat ini terpisah karena momentum pemilihan presiden ini. Tepat sekali kalau Pak Jokowi bisa menjadi penghubung atau penengah terkait situasi politik terakhir. Ya. Wajarlah kalau misalnya di event pemilu sebesar ini, ya setelah pencoblosan ada pihak-pihak yang merasa tidak puas, ya situasi juga masih cukup hangat dan kita kan perlu segera mengkondisikan pendinginan lah. Agar apa? Agar kita bisa kembali hidup normal ya sebagai bangsa, pemerintahnya bisa kembali bekerja melayani rakyat. Jika benar adanya koalisi, bagaimana sebenarnya simulasi potensi suara parpol berdasarkan partai pengusung dalam Pilpres 2024? Jika parpol pengusung Prabowo Gibran masuk pemerintahan, potensi suaranya mencapai 41,8% suara di DPR. Sementara, jika parpol pengusung Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud berkoalisi di luar pemerintahan atau sebagai oposisi, maka gabungan dari PDIP, PKB, Nasdem, PKS, dan P3 berpotensi mencapai 48,7% suara. Kami tegaskan, ini hanya simulasi berdasarkan hasil hitung suara sementara KPU. Namun dalam pemerintahan demokratis, prinsip check and balance tetap dibutuhkan agar demokrasi berjalan sehat. Lalu, apa makna pertemuan Jokowi Paloh minggu kemarin? Akankah ada otak-atik koalisi atau tetap teguh menjadi oposisi? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo di Istana pada hari Minggu malam kemarin disinyalir akankah menjadi langkah Partai Nasdem untuk berkoalisi. Jokowi juga mengklaim berperan sebagai jembatan semua partai politik. Diduga akan ada pertemuan-pertemuan lainnya dengan Ketua Umum partai politik. Apakah ini menjadi salah satu cara untuk mengamankan Prabowo Gibran di parlemen nantinya? Kita akan membahas bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Melalui sambungan Zoom sudah ada politisi senior PDI Perjuangan, Bang Andreas Hugo Parera. Selamat pagi Bang Andreas, apa kabar? Selamat pagi Adisti. Ya, kemudian ada juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, ada Bung Andre Rosiade. Assalamualaikum Bung Andre, sehat ya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Adisti, Bang Andreas dan Pak Kunto. Selamat pagi. Iya. Ya, Dan jelas juga sehat. di studio ada analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, ada Mas Kunto Adi Wibowo. Selamat pagi, Mas Kunto. Selamat pagi, Mbak. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik-baik. Iya, nanti juga akan segera menyusul bergabung dalam dialog di Sapa Pagi hari ini. Ada dari juru bicara Timnas Anies Mohaimin, ada Pipin Sopyan, Kang Pipin, tapi nanti kita masih akan menunggu kehadiran dari Kang Pipin ini melalui sambungan Zoom. Saya pertama-tama ke Bang Andreas Hugo Parera dulu nih dari PDI Perjuangan. Bang Andreas, ini kan kita melihat Presiden Joko Widodo kemarin pada hari Minggu malam itu bertemu atau melakukan pertemuan lah dengan Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Nah, kalau dari PDIP sendiri melihatnya, betul ini katanya menjadi Presiden Joko Widodo ini ingin menjadi jembatan bagi semua partai politik. Jembatan, memang ada yang terpisah-pisah selama ini, Bung Andreas. Adisti, itu pertanyaan itu justru harus ditanyakan ke Pak Jokowi sendiri. Ya, apakah selama ini justru beliau yang memisah-misahkan gitu, sehingga beliau perlu membuat jembatan lagi gitu. Tapi terlepas dari itu, Adisti, artinya soal pertemuan saya kita nggak tahu persis apa yang menjadi topik pertemuan juga. Tapi saya kira saat ini yang lebih penting adalah kita tetap mengikuti proses pemilihan umum yang belum selesai. Baik itu di tingkat pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif, yang penghitungan saya masih di daerah nih, Adisti. Dan penghitungan hari-hari ini masih di tingkat kecamatan di PPK gitu, dan itu masih berjalan terus dengan segala macam peristiwa-peristiwa yang terjadi juga di dalam penghitungan manual berjenjang yang terjadi di tingkat dari tingkat TPS kemarin tanggal 14 Februari, kemudian hari-hari ini masuk di tingkat kecamatan PPK. Nanti kemudian ke kabupaten, kemudian ke provinsi, dan kemudian baru tingkat nasional. Itu satu hal. Kemudian kita juga tahu bahwa ya para pengamat masyarakat melihat proses pemilu yang sedang berjalan ini penuh dengan peristiwa-peristiwa yang patut menjadi pertanyaan. Dalam hal ini tentu kita semua juga melihat dan ada tuntutan yang sangat kuat di masyarakat soal pentingnya perlunya audit forensik terhadap sistem IT yang berjalan, yang bekerja di KPU. Saya kira kita perlu menghormati ini, proses-proses ini, dan tidak membicarakan dulu terlalu jauh soal hal-hal Jadi yang lain. Jadi menurut Bung Andreas ini terlalu jauh begitu, terlalu dini. Apakah ini bisa dikatakan sebagai upaya tadi Pak Presiden mengatakan sebagai jembatan? Mau nggak dijembatani kalau PDI Perjuangan sendiri? Atau sudah punya jembatan lain? Ini kan sebenarnya upaya untuk memberikan legitimasi terhadap proses yang sedang berjalan ini gitu, yang belum selesai gitu. Nah itu kan semua kita juga bisa melihat itu gitu, bahwa dengan cara ini kan sebenarnya ingin memberikan legitimasi yang proses yang sedang berjalan, yang sebelumnya yang sebenarnya ya masih di dalam proses dan ya belum selesai lah. Artinya pemilu sudah berlangsung tapi proses pemilu itu sendiri belum selesai. Oke, Bung Andre, kalau kata Bang Andreas mengatakan ini masih terlalu dini sebenarnya, masih terlalu jauh, proses pemilunya saja belum selesai begitu. Harus ada yang perlu dibenahi, salah satunya adalah tadi soal IT KPU juga, kemudian masih proses pemilunya juga masih berjalan. Nah, langkah Presiden Joko Widodo ini dikatakan oleh Bung Andreas ini terlalu dini. Anda sepakat soal itu? Jadi begini, ada beberapa hal. Pertama, pemilu sudah selesai, ya, pencoblosan sudah selesai. Memang yang belum selesai itu adalah rekapitulasi, hitung berjenjang yang sedang kita lakukan, yang disampaikan oleh Bang Andreas tadi di tingkat kecamatan, nanti naik ke kota, kabupaten, provinsi, dan akhirnya di tingkat nasional. Ini yang sedang kita lakukan dan kita awasi secara bersama-sama.
rekapitulasi itu, bukan penghitungan yang sirekap yang diakui oleh kita semua, oleh undang-undang, oleh KPU dan seluruh partai politik, ya hitung manual ini. Makanya senior saya Bang Andres lagi jaga gawang di NTT sana untuk memastikan suara beliau aman itu. Nah, sehingga beliau masih di lapangan. Nah, jadi memang itu lagi berjalan. Tapi tentu sambil itu berjalan, saya rasa tidak ada salahnya pertemuan-pertemuan antar tokoh, presiden dengan tokoh lain dengan tokoh lain. Untuk apa? Untuk mendinginkan suasana. Kita boleh beda pilihan, ya, beda pandangan, tapi tentu ya pemilu sudah usai, kita harus kembali mendinginkan suasana, merajut kebersamaan sebagai keluarga besar NKRI, gitu loh. Nah, bicara koalisi tentu masih jauh. Karena memang sekali lagi seluruh partai politik tidak akan ada bicara koalisi sebelum ada penetapan dari KPU, baik penetapan calon presiden yang terpilih maupun penetapan hasil pemilu legislatif. Ini yang harus yang dipahami. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau koalisi saya rasa tidak akan ada pembicaraan sampai ada penetapan KPU. Yang ada itu mungkin adalah komunikasi untuk mendinginkan suasana, membuka komunikasi awal, dan menurut saya itu perlu kita apresiasi dan kita syukuri bahwa pertemuan itu sudah dimulai. Supaya apa? Ya, proses bisa berjalan, bisa saja ada saling gugat nanti, saling lapor ke Bawaslu dan ke Mahkamah Konstitusi. Ke Mahkamah Konstitusi. Nah, itu biarkan di tingkat elit. Jangan sampai di tingkat akar rumput ini masih rame, itulah. Itu yang paling penting, Adisti. Jadi tidak ada masalah, ada gugatan saling gugat nanti, ada yang tidak puas, itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Di setiap pemilu juga ada, dan kami juga melakukan hal yang sama di 2014 dan 2019 yang lalu, melaporkan dan juga menggugat. Yang penting, ya silahkan menggugat boleh, tapi jangan sampai situasi akar rumput, situasi rakyat masih panas. Jadi untuk mendinginkan situasi yang kemarin sudah sempat panas begitulah ya. Untuk cooling down gitu, Andre. Suasana. Jadi kalau ada yang tidak puas ya monggo silahkan. Itu hak konstitusi bersama. Silahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Tapi saran saya dan saya harapan kita semua, kita harus memberikan teladan dan contoh untuk mendinginkan suasana supaya di tingkat akar rumput, di tingkat masyarakat tidak ada lagi keadaan dan situasi yang kurang kondusif seperti itu. Baik. Kalau Mas Kunto sendiri perspektifnya seperti apa? Kalau Bung Andreas mengatakan ini masih terlalu dini, langkah politik Jokowi ini masih terlalu dini, apalagi proses pemilu masih berjalan. Kalau menurut Bang Andre, ya ini untuk mendinginkan tensi lah ya. Kalau yang kemarin sempat panas, Anda melihat pandangan Anda akan kemana Presiden Joko Widodo dengan upaya bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ini? Ya, ini harus diakui Pak Jokowi adalah komunikator politik yang luar biasa, Mbak. Gitu. Karena Pak Jokowi berhasil, ya pada intinya politik itu persepsi kan. Bagaimana saya membuat persepsi tertentu, bagaimana kemudian publik mempersepsikan sesuatu. Dan di sini Pak Jokowi tampaknya berhasil dengan hanya pertemuan makan malam dengan Ketua Umum Nasdem gitu kan. Kita sudah berspekulasi nih tentang banyak hal kan gitu. Mulai dari koalisi. Betul. Dan bisa jadi semuanya benar. Tapi bisa jadi ini hanya smoke screen lah istilahnya. Hanya semacam ya pembentukan persepsi tertentu gitu. Tujuannya? Ya ada beragam. Satu, kata Bang Andre kan mungkin cooling down, bahwa ada dua tokoh yang sudah bertemu dari kubu yang berbeda mungkin, atau mungkin Pak Presiden bilang menjembatani, itu kan semacam cooling down. Atau kemudian bisa jadi soal koalisi atau akomodasi seperti yang ditulis oleh Kompas hari ini gitu. Tapi walaupun itu terlalu lama kan tidak ada salahnya kemudian menyicil dari awal gitu kan. Lalu juga bisa jadi soal kemarin kan kalau tidak salah Pak Ganjar Pranowo membuat pernyataan tertulis kan tentang bahwa kemungkinan PDIP akan mendorong hak angket, tolong saya dikoreksi kalau saya salah gitu kan. Nah ini sangat mungkin ini juga ke sana karena
kalau PDIP kemudian bisa merangkul partai-partai koalisi di 03 dan 01, itu sangat mungkin ya sudah mencukupi menjadi mayoritas untuk kemudian jadi hak angket tentang kecurangan pemilu gitu. Dan itu dampaknya apa? ya tentu saja akan ada dinamika politik yang sangat tinggi dan tensi politik yang tinggi, apalagi ini kan di masa-masa injury time ya Mbak ya, gitu. Apalagi sekarang penghitungan dan rekapitulasi belum selesai. Jadi sangat mungkin ini akan ada dua fokus bagi politisi yang ada di Senayan gitu kan, satu ngawasin suaranya di dapil, satunya harus istilahnya berstrategi dan kemudian berkonsolidasi untuk pertemuan-pertemuan soal hak angket ini. Jadi ada banyak hal yang kemudian bisa jadi mempertinggi tensi politik di Indonesia gitu Mbak. Nah itu yang kemudian masih menjadi pertanyaan kita semua sebenarnya. Betul. Nah kalau soal tadi kan Pak Presiden sudah menyampaikan kemarin menjembatani semua partai politik. Nah ini permasalahannya kemudian jembatan memang ada yang misah-misah atau ada yang buat jembatan baru sebenarnya kalau Mas Kunto melihatnya? Saya melihatnya kan begini, bahwa sangat mungkin kalau memang dari hasil rekapitulasi, saya harus hati-hati nih ngomongnya karena ada 01 dan 03 gitu. Dari perhitungan rekapitulasi itu ternyata benar pemenangnya adalah 02, itu sangat mungkin akan menggunakan cara berpolitik Pak Jokowi juga gitu, merangkul semua gitu kan. Akan ada koalisi yang gemuk. Nah ini kan kalau dari hitung-hitungan politik kan jadi begini ya Mbak ya, siapa yang masuk duluan ke koalisi, siapa yang datang belakangan ke koalisi ini nanti akan menentukan istilahnya ya konsensi atau bentuk-bentuk insentif yang diterima oleh partai politik gitu. Jadi kan kalau sekarang wah Nasdem udah ketemu nih gitu kan, pasti partai-partai yang lain mungkin juga akan berhitung, berpikir, dan kemudian mengkalkulasi ke peluang-peluang politiknya ke depan untuk membentuk koalisi besar. Namun tentu saja ini hanya spekulasi kan Mbak, gitu. Sepenuhnya hanya Pak Jokowi yang tahu kenapa harus. Ya, kalau menurut saya nggak ada semacam pertemuan yang sangat strategis besar. Karena kalau strategis besar pasti nggak akan disiarkan, ya nggak akan dibuka ke publik gitu kan, sifatnya tertutup. Tapi ini kan jadi dibuka makan malam gitu kan, ya menurut saya ini semacam tadi pembentukan persepsi publik, tapi silahkan publik mempersepsinya macam-macam gitu, dan itu mungkin akan satu bisa jadi cooling down tadi karena ada banyak hal yang harus diperbincangkan publik, tidak hanya soal rekapitulasi. Oke, sudah bergabung juga bersama kita ada juru bicara dari Partai Keadilan Sejahtera yang juga merupakan juru bicara dari Timnas Amin, betul Kang Pipin? Kang Pipin, assalamualaikum Kang Pipin, kita ketemu lagi. Waalaikumsalam, Mbak Adisti, siap hadir. Ya, Kang Pipin, ini jadi sudah ada penjelasan dari rekan koalisi Anda dari Partai Nasdem. Jadi sebenarnya bahas apa bersama dengan Presiden Joko Widodo? Sudah ada penjelasan itu? Ya itu masih mungkin silaturahim biasa dan menurut kami sah-sah saja. Dan itu haknya setiap partai politik untuk berkomunikasi dengan siapapun. Tapi bagi kami komunikasi silakan, tetapi tidak boleh kompromi terhadap praktek-praktek kecurangan, pelanggaran yang dilakukan ketika pemilu. Itu poin utamanya. Jadi bagi kami monggo siapapun boleh silaturahim, boleh untuk berkomunikasi sekalipun dengan presiden, tetapi tidak boleh ada kompromi terhadap praktek-praktek kecurangan dan pelanggaran di saat pemilu kemarin. Dan kami sangat berharap bahwa komunikasi itu dijalin untuk mempertegas sikap. Yang kami pahami saat ini adalah bahwa memang sudah ada kesepakatan antara PKS, Nasdem, PKB bersama dengan Amin untuk bersama-sama konsisten di garis perubahan ini. Jadi itu sebetulnya, dan kita sangat sampai saat ini menanti bagaimana keputusan dari KPU. Belum ada keputusan resmi kecuali memang keputusan Mas Bowo ya dan teman-teman yang lain dari lembaga survei terkait dengan berapa hasil quick count. Hasil quick count tidak menjadi hasil yang resmi bagi kita, tetapi kita akan menunggu. Dan saat ini semua
pihak, terutama saksi-saksi kami saat ini masih berjibaku siang malam menginput data, menjaga, memastikan tidak ada garong yang mengambil hak rakyat ketika proses penghitungan. Jadi sebetulnya ini masih masa-masa rentan bagi kita semua, bahwa ketika suara rakyat sudah diputuskan, sudah ditentukan 14 Februari kemarin, mereka sudah mencoblos, tetapi banyak saat ini upaya untuk jual beli suara, upaya untuk menaikkan, menggelembungkan suara dan sebagainya. Jadi sekali lagi kami berharap bahwa silaturahim monggo, tapi tidak boleh kompromi terhadap proses ketika ada kecurangan, ada pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, Oke, Kang Pipin. termasuk oleh pimpinan negara ketika menggunakan politisasi bansos sebagai bagian dari strategi kampanye, kemudian politisasi aparatur sipil negara, para penegak hukum untuk mengintimidasi dan sebagainya. Dan juga terakhir adalah yang kami harus sampaikan, ini mungkin diakui oleh banyak kalangan, money politik yang terstruktur, sistematis dan masif terjadi pada hari H. Saya kira itu harus diungkap dan menjadi PR kita. Jadi jangan sampai pertemuan-pertemuan elit itu menihilkan, menegasikan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Jadi Anda ingin menegaskan bahwa koalisi Anies Muhaimin ini sampai saat ini masih solid. Tapi sudah ada penjelasan resmikah dari Partai Nasdem, pertanyaan saya, kepada PKB dan juga PKS sebagai rekan koalisi? Ya, kemarin sebetulnya sudah ada pertemuan antara sekjen partai, ketiga partai, kemudian membahas bagaimana tentang, lebih banyak bahasannya adalah terkait dengan hasil suara, rekapitulasi, dan pengumpulan data-data kecurangan dan pelanggaran yang terjadi sebelum pemilu, saat pemilu, dan pasca pemilu. Jadi fokusnya memang ke sana. Oke, berarti belum ada penjelasan soal pertemuan Pak Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo dong dari Partai Nasdem sendiri? Ya, selama ini yang jelaskan lebih banyak tadi silaturahim biasa, kemudian makan malam, dan mungkin itu sebagai simbolik untuk silaturahim, tetapi kita tidak tahu hasil seperti apa yang dilakukan kedua belah pihak. Tetapi lagi-lagi kami harus sampaikan bahwa Timnas Amin, wabil khusus kami dari PKS, saat ini fokus untuk mengawal suara di masing-masing tahapan. Oke, baik. Itu tadi penjelasan dari Kang Pipin lah ya, kalau mengatakan saat ini masih fokus soal tahapan proses pemilu begitu ya. Nah, Bung Andreas, ini kan tadi Mas Kunto menyatakan bahwa memang betul, saya baru saja melihat di artikel-artikel online begitu ya. Calon presiden Anda, calon presiden nomor 3, Ganjar, mendorong DPR menggunakan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Seurgensi itukah? Ya, apakah kita tidak melihat bahwa pemilu yang demokratis sebagaimana yang kita impikan itu urgen? Saya kira itu pertanyaan yang bermakna untuk proses yang sedang berjalan ini gitu. Dan saya kira ya seperti apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar, saya melihat bahwa kalau kita bicara di lembaga-lembaga yang sekarang praktis seperti MK, apakah kembali ke MK yang kita tahu bahwa proses yang sebelumnya terjadi begitu banyak proses manipulasi dan yang kemudian menghasilkan yang seperti sekarang kita lihat, apakah itu harus kembali ke sana sehingga saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar adalah ya kita kembalikan ke rakyat gitu, dan salah satu poin rakyat itu ada di DPR gitu, yaitu ya hak angket misalnya. Jadi kalau dari PDI Perjuangan sendiri, kalau ya kita masih fokus pada proses penghitungan ini. Kita masih fokus pada proses penghitungan, dan ini akan menunjukkan kepada rakyat bahwa kita konsisten dengan keinginan kita untuk pemilu yang ya fair, pemilu yang adil, jujur, dari bukan hanya ketika proses penghitungan tapi juga bagaimana sejak awal gitu. Artinya sebelum tanggal 14 Februari, kemudian pada saat tanggal 14 Februari, tadi juga Mas Pipin sampaikan bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 14 Februari dan juga pasca 14 Februari yang belum selesai gitu.
Jadi makanya tadi kalau saya katakan bahwa upaya sekarang apa yang dilakukan oleh ya kalau saya melihat secara persepsi dari tadi kalau meminjam istilahnya Pak Kunto tadi, persepsi yang bahwa politik itu persepsi yang ingin dibangun sekarang adalah ya memberikan legitimasi, legalisasi awal terhadap proses pemilu yang dengan berbagai catatan yang kecurangan-kecurangan yang terjadi selama ini gitu. Jadi saya kira kita jangan terjebak di dalam upaya legalisasi dan legitimasi awal yang diberikan melalui para elit politik gitu. Nah, saya kira ini yang harus menjadi perhatian kita dan ya kita berhati-hatilah terhadap semua upaya-upaya yang ya dibangun melalui persepsi-persepsi tadi gitu. Karena selama ini persepsi-persepsi itu juga banyak menjebak kita ke dalam ya hal-hal proses pemilu yang kita tahu menjadi tidak fair gitu. Oke, Kang Pipin ini kalau saya melihat membaca calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini mengajak koalisi Anies Muhaimin pakai hak angket DPR untuk mengusut potensi kecurangan pemilu. Dari koalisi 01 sendiri, koalisi Amin sendiri, bagaimana menanggapi ini? Ya tentu kami akan mengkaji itu ya, dan kami akan mempertimbangkan apakah opsi itu bisa kita lakukan ya. Dan kalau kita melihat banyak pelanggaran, banyak praktek kecurangan yang terjadi, yang dugaannya adalah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, memang salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah menggunakan hak angket. Tapi kami harus sampaikan bahwa langkah ini langkah yang strategis. Tentu kami akan membahasnya dengan seksama usulan dari Mas Ganjar ya, dan saya kira tidak ada salahnya misalnya kita memang mengkaji ini, mengambil salah satunya mempertimbangkan untuk mengambil sikap ini untuk tadi mengungkap. Jadi hak angket adalah hak yang dimiliki oleh anggota dewan untuk memastikan apakah yang sudah dilakukan oleh eksekutif presiden sudah benar atau melanggar konstitusi dan undang-undang. Saya kira inilah yang kita harapkan sejak ya saya kira 5 tahun terakhir ya, ketika kami oposisi merasa sendiri kemudian tidak bisa hak angket yang kami usulkan terkadang memang tidak bisa tidak bisa berjalan karena kami hanya 8% di PKS. Dan saya kira upaya ketika ada kecurangan, ada pelanggaran, ada proses melawan hukum yang dilakukan oleh siapapun, maka seluruh proses itu bisa dilakukan, termasuk hak angket. Dan sekali lagi kami tentu akan mempertimbangkan ini, mengkaji dengan seksama usulan ini, dan ini menurut kami adalah cara konstitusional, cara bagaimana Undang-Undang MD3 memberikan keluasan kepada anggota dewan untuk melihat ini tidak hanya melihat sebagai pelanggaran di pemilu, tahapan-tahapan pemilu, tetapi ruang untuk bisa menggunakan. Kenapa? Karena tadi ada cawe-cawe yang di luar batas, ada offset yang dilakukan oleh lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden. Di situ saya kira DPR pun memiliki hak untuk menggunakan haknya tersebut. Oke, bagaimana kemudian respon dari Bung Andre Rosiade selaku dari kubu 02 yakni Prabowo Gibran jika memang nantinya kubu 01 dan juga 03 ini betul-betul bersepakat untuk menggunakan hak angket untuk mengusut kecurangan pemilu? Jangan dijawab dulu Bung Andre, kita akan jeda dulu sejenak bersama kami, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.